jangan bikin pertumbuhan ada di zona katakan kurang dari 200. Selamat pagi sahabat literasi, salam ketemu kembali, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih untuk tetap stay tune di podcast literasi dan komunikasi. Satu podcast yang mencoba menarasikan berbagai isu terkait literasi, policy, dan komunikasi yang terjadi di Indonesia. Kita mencoba memberikan berbagai masukan, juga perspektif kepada pemerintah atau kepada setiap stakeholders yang berkepentingan untuk memberikan masukan kepada mereka, sekaligus juga memberikan pandangan sebagai salah satu kontribusi kami tepatnya anak muda ini, untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia. Kali ini kita akan berdiskusi dengan senior saya, guru besar saya, juga rektor saya ketika saya studi di UGM, itu Profesor Dr. Dwi Korita Karnawati. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Semoga semuanya juga sehat dan baik. Waalaikumsalam. Pertama-tama selamat menjalankan ibadah puasa buat pemerintah dan juga sahabat literasi yang lain yang boleh menyaksikan podcast ini. Ya, kalau kita bicara tentang BMKG, apa sih BMKG? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ini satu badan yang cukup penting. Nah, kalau gitu kita langsung tanya aja kepada Prof. Rita. Kita panggilnya Prof. Rita ya, gitu ya, atau Rita. Bu Rita. Bu Rita. Ya. Wah, humble ya. Sudah profesor bisa dipanggil nama ya. Siap. Oke, Prof, kalau kita lihat BMKG itu kan bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan kualitas udara dan geofisika gitu, sesuai dengan ketentuan undang-undang kita. Nah, kalau dalam bahasa gaulnya apa sih, Prof, kira-kira tugas BMKG yang perlu diketahui publik? Ya, bahasa mudahnya BMKG memberikan informasi. Jadi tugas kami itu menyampaikan informasi terkait dengan cuaca, kondisi cuaca, iklim, kualitas udara, dan juga bagaimana gempa dan tsunami. Informasi itu sangat dibutuhkan untuk apa? Agar kita bisa selamat dari bahaya terkait dengan cuaca, iklim, kualitas udara, gempa, dan tsunami. Serta kalau kita mengetahui kondisi tersebut sebelum beberapa waktu cukup jauh, kita dapat melakukan perencanaan. Perencanaan misalnya perencanaan tanam bagi para petani, perencanaan penangkapan ikan bagi nelayan, dengan perencanaan yang menggunakan data informasi cuaca, iklim, maka dapat diperoleh hasil yang maksimal. Kapan harus mulai menanam padi ya, kan itu tergantung iklim dan cuaca. Kapan harus menunda, kalau kita tahu sebentar lagi, katakan 3 hari lagi ada cuaca ekstrim, dan kali kita menanamnya ditunda dulu setelah cuaca ekstrim gitu. Nah, jadi mudahnya seperti itu. Juga kalau kita terbang naik pesawat, sebelum BMKG memberikan informasi cuaca, itu pilotnya nggak mau terbang. Kami bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan take off dan landing dengan memberikan informasi kondisi cuaca. Kadang-kadang di cancel ya, atau di delay. Itu karena antara lain bisa dikarenakan kondisi cuaca yang tidak aman untuk take off atau landing. Nah, itu mudahnya gitu ya. Kalau terbang itu mudah, juga berlayar. Kadang-kadang nahkoda tidak berangkat sudah jamnya. Nah, itu juga karena kondisi antara lain, karena kondisi cuaca. Jadi kurang lebih seperti itu. Artinya apa yang menjadi rujukan atau informasi BMKG ini menjadi attention penting ya bagi semua pihak yang terkait itu, Prof. Ya? Betul, demikian. Jadi untuk menjaga keselamatan lah terutama. Sekaligus untuk mengoptimalkan produk. Misalnya untuk pertanian, untuk perikanan, juga untuk kepentingan yang lain misalnya. Demikian. Nah, kalau gitu seberapa besar sih akurasi prediksi BMKG sehingga kemudian itu menjadi rujukan yang diperhatikan publik? Karena kan kalau kita perhatikan, tadi Prof bilang kapal nggak bisa berlayar, kemudian juga mesin tanam juga bisa kemudian ditunda. Berarti kan ini sesuatu yang sangat diperhatikan. Lalu seberapa akurasi prediksi BMKG ini, Prof? Nah, itu tergantung jenis informasi yang diberikan. Kita mulai dari cuaca. Cuaca untuk masyarakat ya, dengan perakiraan cuaca, akurasinya adalah 85% untuk perakiraan cuaca. Maksudnya untuk publik. Kemudian untuk maritim ya, untuk pelayaran ini sekitar 8%.
80%. Kalau untuk penerbangan, take off dan landing itu 100%. Jadi tergantung untuk apa. Kalau penerbangan 100%. Untuk motor GP 100%. Jadi saat motor GP itu kami perlakukan melayani cuaca untuk penerbangan. Sehingga kami investasi di situ dan alhamdulillah terima kasih sampai pawang hujan pun mengakui. Mbak pawang hujan itu mengakui saat wawancara dengan Deddy Corbuzier, beliau mempunyai tim dan timnya selalu memegang info BMKG. Sampai segitunya. Saya juga ya ini terharu juga ya sampai segitunya. Tapi memang nyaris ya, kalau 100% itu sepertinya untuk Tuhan ya, jangan takabur ya. Jadi nyaris 100% seperti itu. Prof, ini kan jenengan sampaikan tentang pawang hujan. Saya sih mau terakhir itu Prof sebenarnya itu. Tapi karena pemerintah udah coba sampaikan itu, saya coba tadi Prof bilang kalau penerbangan 100%, ada yang 80 begitu ya, ada juga yang berapa persen begitu. Nah, pertanyaan saya begini Prof, karena ini kebetulan menjadi salah satu riset saya, dalam disertasi saya itu tentang kebakaran hutan dan gambut. Gitu. Nah, itu sebenarnya seberapa akurasinya informasi BMKG terhadap deteksi dan potensi kebakaran hutan dan gambut? Masalahnya begini Prof, katakanlah itu mungkin sekian persen. Pertanyaannya adalah ketika sekian persen itu disampaikan kepada pemerintah atau kemudian katakanlah kepada publik, lah kok masih ada itu yang membakar gitu Prof, atau gimana kira-kira? Monggo. Iya, untuk kebakaran lahan dan hutan itu kami menyampaikan prediksi itu bisa kurang lebih 1 minggu sebelumnya, tetapi akurasinya masih tidak begitu tinggi kalau terlalu jauh. Nah, kita ulang-ulang sampai, jadi kami itu ada metode itu mungkin jenengan juga mengetahui ya, Fire Danger Rating Systems. Ini metode yang sudah sangat sering digunakan ya. Itu adalah sistem untuk memprediksi kira-kira tingkat kemudahan terbakarnya. Itu bisa 3-1 hari sebelumnya. Jadi ada zona merah dan itu kami kirimkan ke pemerintah daerah, KLHK dan pihak terkait di lokasi. Nah, kalau yang itu akurasinya lebih tinggi, itu mendekati 80%. Yang menjadi persoalan adalah resolusi karena menggunakan satelit. Nah, kebetulan satelit yang digunakan itu resolusinya kan nggak bisa resolusi 1 atau 10 meter persegi, itu belum bisa. Kami dalam sisi satelit itu paling tinggi resolusinya saat ini masih sekitar 3 km persegi. Jadi yang meleset itu kadang-kadang titiknya. Jadi katakan titiknya harusnya di 3 km itu kan bisa beda kecamatan ya. Harusnya di kecamatan A ternyata kecamatan B. Tapi itu kami sampaikan kelemahannya sehingga orang di lapangan itu bisa mengerti gitu. Jadi kalau misalnya diprediksi masuk kecamatan A, yang dicari jangan di kecamatan A saja, kecamatan sekitar A juga harus diwaspadai gitu. Karena bisa begitu meleset yang diresolusi. Tapi kalau tentang waktu itu lebih terkendali karena keterbatasan pada resolusi satelit tadi. Resolusi ya. Nah, Prof, saya agak tertarik ini ketika tadi Prof bilang bagaimana nilai atau memprediksi atau memperkirakan atau mendeteksi tadi tentang kebakaran. Kalau nggak salah, pemerintah itu punya riset ya tentang early warning system untuk tsunami ya Prof ya. Yeah. Apakah itu juga termasuk dari perspektif tugasnya BMKG tadi Prof? Artinya dia bisa mencermati, memprediksikan juga potensi tsunami. Itu kan juga bencana ya Prof ya? Betul. Jadi itu, masuk, karena kan tadi saya katakan memberikan informasi untuk cuaca, iklim, kualitas udara, gempa, dan tsunami. Bahkan tertulis secara jelas di dalam salah satu pasal undang-undang yang terkait BMKG, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009, dikatakan BMKG bertugas memberikan peringatan dini untuk 4 hal, yaitu cuaca ekstrim, iklim, ya, iklim anomali iklim, kemudian gelombang tinggi, serta tsunami. Jadi itu tugas BMKG. Bagaimana cara kami melakukan peringatan dini tsunami itu di Indonesia dibangun tahun 2008 dan konsep pembangunannya itu adalah menjaga agar jangan sampai terjadi bencana seperti di Banda Aceh. Jadi yang jadikan dasar filosofi atau konsep itu adalah tsunami yang seperti Banda Aceh, yaitu tsunami akibat gempa megatrust. Sehingga seluruh sistem itu dibangun berdasarkan monitoring terhadap gempa-gempa. Kami memasang sejak tahun 2008 sensor-sensor gempa, sejak 2006 bahkan. Sensor-sensor gempa yang menghadang zona megatrust. Nah, karena dari situlah akan terdeteksi terjadi gempa kuat, dan gempa kuat ini di dasar laut yang akan menimbulkan gelombang tsunami. Itu konsepnya. Nah, 10 tahun kemudian ternyata alam tidak harus seperti yang di Banda Aceh.
ternyata alam ada yang seperti di Selat Sunda, ada tsunami tapi nggak perlu pakai gempa. Jadi sistem itu tidak mampu mendeteksi tsunami yang bukan karena gempa bumi. Itu yang perlu saya sampaikan. Juga di Palu itu ada tsunami karena gempa, tapi gempanya ada di dekat daratan. Konsep teorinya, kalau gempa itu ada di dekat daratan, tubuh air yang akan menjadi tsunami itu kurang untuk menjadi tsunami. Tetapi itu ternyata terjadi. Nah, sehingga saat ini kami sedang mengevaluasi sistem ini, bagaimana yang desain awalnya untuk menjaga Indonesia dan sampai menjadi korban tsunami seperti Banda Aceh, ternyata tsunami milenial ini udah nggak harus seperti Banda Aceh, tapi tsunami yang kayak Selat Sunda, nggak ada gempa tiba-tiba ada tsunami. Nah, itu ternyata tantangan seluruh dunia. Baru saja kemarin kami seminar webinar ya, ternyata yang Tonga kemarin juga tidak ada gempa, dan mereka juga masih, seluruh pakar suhu tsunami seluruh dunia berkumpul menyatakan sepakat sistem saat ini belum mampu, sehingga kita sedang berjuang bersama ini. Nah, ini persoalan tsunami ada hal yang harus ditingkatkan lagi. Nah, intinya kalau Indonesia menghadapi tsunami bagaimana, Prof? Nah, kita kan negara kepulauan. Apakah memang karena tantangan? Bagaimana persiapan pemerintah dalam hal ini BMKG untuk bisa mengantisipasi itu? Iya, pemerintah bersiap sejak tahun 2006, yaitu membangun sistem peringatan dini di BMKG. Tetapi sistem itu bukan dioperasikan oleh BMKG saja. Mulai tahun 2008, jadi dibangun 2006, siap 2008. Nah, sistem ini dioperasikan, yang jaga 24 jam itu BMKG. Tetapi yang memberikan data untuk diolah dalam sistem itu selain BMKG adalah Badan Informasi Geospasial. Jadi ada data secara otomatis masuk 24 jam siap ya, itu akan terupdate setiap sekian menit, itu data muka air laut. Nah, selain itu zaman dulu sekitar tahun 2010-2012 BPPT berencana melakukan riset. Ingat berita Bui ya, saat itu kan isunya sangat nasional. Bui tsunami Indonesia dicuri sehingga tidak bisa memiliki peringatan dini. Nah, itu kesalahkaprahan yang nasional. Peringatan dini tsunami di Indonesia ini tidak menggunakan Bui. Ini sekaligus saya luruskan, tidak menggunakan Bui sampai saat ini. Tapi menggunakan apa? Saya nggak tahu itu beritanya kenapa sampai diarahkan semacam menggunakan Bui. Sampai saat tidak menggunakan Bui, tetapi menggunakan sensor-sensor gempa tadi. Dari sensor gempa, kita bisa menghitung posisi gempa, magnitudonya, dan secara matematik dengan physical modeling bisa memprediksi akan terjadi tsunami atau tidak. Jadi sebelum terjadi tsunami, sistem itu sudah memberikan informasi tsunami akan datang pukul berapa, kurang lebih 20 menit atau 30 menit lagi. Kalau menggunakan Bui, ini kenapa kita nggak menggunakan Bui? Kalau menggunakan Bui, itu baru bisa memberikan informasi setelah tsunami-nya terjadi dan nabrak Bui tadi. Kalau tidak ketabrak Bui ya nggak ada informasi. Nah, itu bahaya kalau mekanisme seperti itu. Jadi harus menunggu tsunami terjadi baru keluar peringatan dini. Itu namanya late warning system, bukan early warning system. Jadi ini alasan kenapa Indonesia sampai hari ini belum atau tidak menggunakan Bui, karena menggunakan yang benar-benar early. Jadi itu dihitung secara mathematics. Sebelum tsunami terjadi sudah diberi peringatan dini. Itu konsepnya. Itu yang dilakukan pemerintah. Namun kita tahu 90% sampai 95% tsunami di dunia ini terjadi karena gempa. Sehingga sistem yang seperti di BMKG itu digunakan oleh seluruh negara, hampir seluruh negara. Nah, yang 5% kejadian tsunami itu bukan karena gempa. Yang tadi saya katakan karena erupsi, gunung api, karena longsor laut, karena penyebab lain. Sehingga kalau yang 5% ini kebetulan terjadi di masa hidup kita, seperti di Selat Sunda 2018, sistem itu tidak sanggup untuk mendeteksi. Lalu caranya bagaimana? Ini yang sedang menjadi ujian bagi kita, caranya mendeteksi bagaimana? Ya akhirnya terpaksa memberikan late warning system, mengukur muka air laut. Nah, di situ Bui mungkin bisa bermanfaat kalau lokasinya cukup jauh. Tapi masalahnya di Indonesia itu sumber tsunami sangat dekat. Jadi ya caranya yang paling tepat tata ruang. Tata ruang harus dijaga, harus ada sempadan pantai. Mengingat teknologinya
baik Amerika, Jepang belum mampu, ya kita jangan bikin pertumbuhan ada di zona katakan kurang dari 200 meter atau kurang dari 500 meter pantai. Jadi tata ruang harus dijaga dan harus ada alert terus-menerus ya untuk menjaga yang 5% kemungkinan terjadi. Dan bahkan kami mulai mengajarkan ke masyarakat jangan menunggu peringatan dini. Kalau ibu bapak, teman-teman ada di pantai merasakan goyangan gempa, terus saja kalau itu mengayun sampai lebih dari 5 hitungan, segera lari atau menjauh dari pantai mencari tempat lebih tinggi. Karena peristiwa tsunami Palu itu, tsunami datang pada waktu 2 menit. 2 menit tsunami sudah datang. Peringatan dini Jepang itu 3 menit. Peringatan dini Indonesia saat itu 5 menit. Jadi mau Jepang mau Indonesia nggak bisa kasih peringatan dini kalau tsunami-nya seperti di Palu karena datangnya 2 menit. Jadi kami sepakat seluruh dunia bahwa peringatan dini adalah goyangan gempa itu. Segera lari atau menjauh dari pantai menuju tempat yang lebih tinggi, katakan lebih tinggi 20 meter atau 10 meter. Seperti itu. Nah, itu cara Indonesia. Jadi ada cara teknis, juga ada cara sosiokultur, yaitu dengan edukasi, literasi, advokasi kepada pemerintah daerah, masyarakat, mengatur tata ruang, menyiapkan jalur evakuasi, menyediakan peta, lalu memberdayakan agar mereka mampu melakukan evakuasi mandiri. Kami belajar dari Jepang. Di Jepang 95% orang yang selamat dari tsunami bukan karena pemerintahnya, tetapi karena mereka mampu menolong dirinya sendiri. Dan itu yang saat ini kami sedang bergerak secara kolaboratif, sinergi dengan banyak pihak ya, termasuk LSM, masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, untuk menuju ke budaya selalu siaga, siap untuk menolong diri sendiri. Another summer day is coming on our way. In Paris or Rome, I wanna go home.